saya Jessica Kontu, mahasiswa dari Universitas Negeri Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Agribisnis Pertanian semester 2. Saat ini saya akan mempresentasikan untuk tugas UA saya, yaitu Bahasa Indonesia dengan judul materi Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Era globalisasi dewasa ini mendorong perkembangan bahasa secara pesat, terutama bahasa yang datang dari luar bahasa atau bahasa Inggris. Tak dipungkiri, memang pentingnya mempelajari bahasa asing, tapi alangkah jauh lebih baik jika kita tetap menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Untuk memperdalam mengenai bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui bagaimana perkembangannya sampai saat ini sehingga kita tahu mengenai bahasa pemersatu dari berbagai suku dan adat istiadat yang beraneka ragam yang ada di Indonesia yang termasuk kita di dalamnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa Republik Indonesia dan bahasa pemersatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembekuan sejak awal abad ke-20. Apabila ingin membicarakan perkembangan bahasa Indonesia, mau tidak mau, kita harus membicarakan bahasa Melayu, berbagai sumber akar bahasa Indonesia yang kita pergunakan sekarang. Dapatlah kita kemukakan bahwa pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Kedua, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan antara suku di Indonesia. Ketiga, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan utama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Keempat, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku tertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia bertujuan agar bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang satu, baku, modern, dan cendekia. Sejarah perkembangan atau ejaan. Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan, diharapkan para pemakai menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada, sehingga terbentuklah kata dan kalimat yang mudah dan enak didengar dan dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari. Fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. Pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku,
suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan. Dalam kesimpulan perkembangan bahasa Indonesia, dapat kita ketahui bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Komunikasi sangat penting untuk dibangun dalam bidang pertanian dan pelaku usaha pertanian dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Komunikasi pertanian harus mempelajari cara penyampaian, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya yang berkecimpungan di sektor pertanian mengenai informasi teknologi baru di bidang pertanian dan dalam bidang pertanian komunikasi katakan penting agar supaya bisa memberikan pendapat kepada penilaiannya mengenai dunia pertanian. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mari bergabung bersama kami di Universitas Negeri Pembangunan Indonesia Manado, sudah terakreditasi B.